dalam acara yang sangat indah ini membahas tentang agroforestry. Pertama-tama mari kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kegiatan dan istimewa, masih diberi nikmat keringanan langkah kemauan untuk hadir dalam acara talkshow ini. Semua kita hadir di sini dalam rangka menjabarkan dan memahami serta mengimplementasikan, apalagi ada pakar kita di depan tentang evaluasi dan analisis, kita tidak bisa ragukan lagi. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan dan saya mengundang tentunya Bapak Dr. Insinyur Abdul Rauf, saya undang ke depan. Beliau adalah dosen senior Fakultas Pertanian Universitas Lako dan dalam kegiatan ini sebagai konsultan. Beliau saya kenal sebagai pakar analisis dan perencanaan yang ada di Fakultas Pertanian dan menjadi konsultan di berbagai tempat, di berbagai negara, ya, di berbagai negara, dan beliau tidak bisa diragukan lagi. Yang berikut saya undang Bapak Profesor Insinyur Naharudin. Ya, saya silakan, Prof. Mengambil tempat. Beliau adalah akademisi dari Universitas Lako Fakultas Kehutanan. Tentunya sebagai akademisi dan tentunya sudah pakar di bidangnya. Yang berikut saya panggil Pak Frans untuk tampil di depan. Beliau adalah konsultan, ya, konsultan. Bapak Ibu hadirin, di depan kita ini, di hadapan kita sudah ada para pembicara, dan tentunya kita nantikan hari ini bisa memberikan informasi yang lebih akurat, detail, dan bisa dikombin dengan kemampuan akademik dan tentunya pengalaman yang panjang di bidangnya, sehingga kita semua dapat memberikan harapan yang baik tentunya dalam mengelola agroforestry. Saya sebelum mempersilakan kepada ketiga narasumber kita, saya ingin bercerita sedikit tentang dunia dan alam ini, ya. Bapak Ibu, ada sebuah pertengkaran, kalau saya bisa mengatakan pertengkaran yang luar biasa antara dua masyarakat. Nah, kalau bilang dua masyarakat ini susah ini, kelihatannya politik. Saya tidak maju ke politik. Masyarakat pertama adalah masyarakat hutan, dan masyarakat kedua adalah masyarakat manusia. Itu selalu bertengkar di alam ini yang terbatas dan tidak pernah bertambah lagi. Jadi ketika terjadi pertengkaran antara dua masyarakat, maka ada sesuatu yang harus dibuat jalan tengah. Hutan manusia, hutan butuh tempat, manusia butuh tempat. Pertemuannya itu adalah supaya semua bisa berada di dalam suatu tempat, yang itulah yang menjadi judul pertemuan talkshow pada hari ini adalah agroforestry. Agroforestry mewadahi alam ini untuk memberi ruang buat manusia dan memberi ruang buat hutan. Baik Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar karena ada talkshow, kita akan mendengarkan bersama pemaparan pada pakar yang pertama, yaitu saya tentunya ingin mendengarkan dari pakar pertama kita,
kita dan senior kita, Bapak Dr. Abdul Rauf. Di sini ada sebuah pertanyaan yang luas. Tentunya kita ingin tahu sebagai konsultan itu, apalagi konsultan di FP3 ini, Bapak bisa bercerita tentang filosofi kegiatan FP3 ya, bersama BPDAS Palu Poso dalam pembangunan hutan. Tentunya kita ingin mendengarkan banyak hal, bercerita tentang pemberdayaan bersama masyarakat dalam pembangunan hutan, pendampingan rutin dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan agroforestry dan rehabilitasi. Mungkin itu pengantar buat Bapak, tentunya sudah siap ini. Kita silakan saja Bapak Dr. Abdul Rauf. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama sekeinginan bersama penggiat lingkungan. Hari ini kita coba berbicara satu tema agroforestry dan RHE terkait dengan Polres Program 3. Saya secara pribadi sebenarnya menjadi konsultan FP3 dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, di dalam Polres Program 3 ini ada 3 PU-nya, yaitu BPDAS HL Palu Poso, kemudian Balai Besar Taman Nasional Lodelindo, dan BPSKL Sulawesi. Jadi ada 3 PU-nya. Nah, khusus untuk BPDAS HL Palu Poso, sesungguhnya kita lebih banyak bergeraknya pada 2 hal tadi, agroforestry dan RHE, sekalipun sebenarnya agroforestry adalah bagian dari RHE, yaitu pendekatan vegetatif. Nah, apa misi sebenarnya proyek itu kemarin? Misinya adalah bagaimana membangun lingkungan yang ada dengan memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama. Jadi bagaimana membangun lingkungan yang ada dengan memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama agar dia bisa mandiri, memiliki motivasi untuk menjaga kelestarian sumber daya. Di sisi lain bisa meningkatkan dukungan sumber daya tersebut untuk kepentingan perekonomian masyarakat. Itu filosofi kegiatan FP3. Nah, sekarang saya tidak lagi mau bicara FP3. Sekarang saya keluar lagi dari FP3. Artinya itu posisi ketika kami jadi konsultannya. Nah, di dalam kegiatan ini yang menjadi bagian atau ranah daripada PIU-nya BPDAS HL ada 2, yaitu agroforestry, kemudian civil engineering, yaitu tindakan-tindakan konservasi yang dilakukan dengan membangun bangunan konservasi tanah dan air. Jadi ada 2. Di mana pekerjaan itu dilakukan? Di Dolo Selatan ada Walatana, ada Rogo, Baluase, kemudian Bulbidi, dan terakhir juga kita bekerjanya di daerah Bangga. Kemudian di Palolo, lalu di Nampu, kemudian di Kulawi, lalu di Badak. Itulah semua wilayah-wilayah kerja yang dilakukan oleh teman-teman FP3. Kalau saya nggak salah jumlah desanya yang menjadi desa peserta itu kurang lebih 40 desa. Nah, 2 kegiatan utama yang dikerjakan adalah
kita fokus pada agroforestry dan RHE. Nanti agroforestry-nya saya berharap Prof. Nahar yang banyak lebih menyinggung masalah itu, saya mungkin lebih kepada bangunan KPA-nya. Mengapa kita melakukan agroforestry? Mengapa kita melakukan RHE? Itu dulu pertanyaan pentingnya. Mengapa itu dilakukan? Apa pentingnya? Kalau tidak penting, mengapa kita kerja sia-sia? Karena kita hidup pada satu lingkungan di mana kita tidak bisa memisahkan diri, namanya sumber daya hutan dan lahan. Ada tidak yang merasa hidup tidak butuh lahan di sini? Kalau tidak, Bapak keluar angkasa saja sana. Kalau tidak butuh yang namanya lahan. Karena kita butuh ruang tempat hidup. Supaya tempat hidup kita ini punya manfaat, maka perlu kita jaga. Untuk apa? Supaya tidak mengalami kerusakan. Kenapa kalau mengalami kerusakan? Daya dukungnya menjadi lemah, memiskinkan kita. Kenapa kita miskin? Gagal panen. Kenapa kita miskin? Bencana. Kenapa kita miskin? Kita kurang lagi menghasilkan yang kita butuhkan. Itulah sebabnya sumber daya lahan dan hutan ini harus kita kelola. Apakah aturannya ada? Aturannya lengkap. Aturannya lengkap. Nah, sekarang kita kelola. Ketika kita mengelola ini dengan baik, maka kita akan memperoleh namanya manfaat sumber daya yang optimal dan berkelanjutan. Apa contohnya? Ketika musim hujan, tidak banjir. Ketika tidak ada hujan, air masih ada di sungai, cukup bagus. Ketika kita ada waktu istirahat memancing-mancing ikan di sungai, dapat udang, dapat ikan. Ketika kita dulu istirahat di pinggir hutan, kita melihat burung berterbangan, berkicau. Ketika kita tanam ubi di daerah kita, ubinya tumbuh baik. Berarti dia memberikan penghidupan yang bagus kepada kita. Tapi ketika kita salah, keliru di dalam mengelolanya, yang kita dapat murkahnya Allah lewat bencana. Bapak bisa bayangkan di daerah Palolo dulu, tahun berapa itu jembatan di dekat di Doi-Doi itu hanyut? Siapa yang bisa pikir bahwa jembatan besi rangka baja begitu kuat bisa hanyut? Hanya karena air. Itu salah siapa? Salah manusia. Bukan salahnya alam. Salah kita. Kenapa? Terlalu rakus, terlalu tamak, tidak memperhitungkan apa yang alam inginkan. Nah, kemudian aturan mengatakan demikian. Ketika alam ini sudah mulai menampakkan kerusakan dengan ciri-ciri tanahnya tidak produktif, sumber dayanya sudah mengalami erosi, kemudian burung-burung sudah tidak kelihatan, ketika musim hujan terjadi banjir, ketika tidak ada hujan sungai menjadi kering, ketika menanam kita gagal panen, itu pertanda bahwa alam mengalami sudah kerusakan. Ketika itu terjadi, kita wajib memulihkannya kembali. Siapa yang berkewajiban? Bukan BPDASHE yang berkewajiban, bukan Taman Nasional yang berkewajiban, dan bukan BPSKE yang berkewajiban, dan bukan Dinas Kehutanan yang berkewajiban. Siapa yang berkewajiban? Kita semua yang namanya manusia berkewajiban untuk menjaganya lewat dukungan BPDASHE, lewat dukungan Dinas Kehutanan, lewat dukungan KPH,
lewat dukungan BPSKL dan sebagainya berdasarkan tugas dan fungsi institusi yang melekat pada institusinya. Tapi kita siapa? Kitalah yang harus melakukan. Nah, itulah sebabnya mengapa FP3 memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama. Bagaimana sampai dikatakan pelaku utama? Kita lihat ketika membangun dan penahan, salah satu bentuk kegiatan sipil teknis di RHL, maka tim FP3 dari BPDAS HL, saya waktu itu masih konsultan nasionalnya FP3, turun ke lapangan untuk apa? Melihat mana lokasi yang menjadi lokasi indikatif yang BPDAS HL sudah tandai, daerah ini bisa, daerah ini bisa, daerah ini bisa. Kita periksa bersama dulu. Setelah tim dari FP3 dengan BPDAS klop, oh ini yang kita bisa lakukan. Diajaklah masyarakat. Betulkah masyarakat menginginkan ini bangunan? Jangan sampai masyarakat tidak butuh. Betulkah masyarakat mau menjaga ketika ini sudah dibangun? Jangan sampai setelah dibangun urusan diri saya tidak mau urus. Mulailah kita berdiskusi dengan masyarakat. Ini kepentingannya begini. Apakah Bapak alami ketika hujan ini sungai meluap? Apakah Bapak alami ketika setelah hujan daerah ini sudah penuh pasir? Iya. Kalau begitu, bisakah kita bersama-sama menanganinya? Mau sekali, Pak. Kalau mau sekali, kita bagi tanggung jawab. Saya bantu untuk membangunnya, bapak-bapak di masyarakat menjaga dan memeliharanya. Iya. Itulah yang dimaksud pelibatan masyarakat di dalam memperbaiki lingkungan. Hal yang serupa ketika kita ingin membangun agroforestry, karena lagi demam durian, hampir semua desa yang mau membangun agroforestry minta durian. Nah, hampir semua desa minta durian. Sekalipun desanya tidak cocok durian, minta durian. Tapi dia tidak pernah sadar, bisa tidak merawatnya, bisa tidak menjaganya. Nah, karena sudah diyakinkan bahwa untuk kepentingan agroforestry ini bukan sekedar menanam, tetapi kepentingannya dua. Memperbaiki lingkungan hidup melalui tutupan vegetasinya, melalui sistem-sistem agronominya, sistem silvikulturnya, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dari apa yang dihasilkan nantinya. Sehingga kalau durian semua bisa dibayangkan, kalau ditanam durian 50.000 pohon, berbuah 10 saja sudah 5 juta. Mau dibawa kemana itu durian sebegitu banyak? Sehingga menjadi bagiannya nanti Pak Rodi untuk membangun IAD, termasuk konteks industri hasil agroforestry-nya teman-teman FP3. Bagaimana menangani produksi ketika over nanti? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah ini kita coba pada bagian bangunan KTA. Sebenarnya bangunan KTA ada banyak sesuai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang dideskripsikan. Tetapi dalam proyek program 3, Polres program 3 ini hanya 2 yang kita bangun, penahan dan galimplang. Sedangkan dalam pengendali, kemudian hidrolika, lalu sumur resapan air, RORA tidak dilakukan oleh FP3. Kenapa? Kebetulan lokasi-lokasi yang ditangani hanya itu 2 yang sesuai, yang lainnya tidak menjadi kebutuhan utama. Sehingga hanya 2, ada dam penahan dan ada dam penahan dan galimplang. Di mana itu dibangun?
Saya kira ada nggak dari Dolo Selatan? Tidak ada dari Dolo Selatan. Ada? Apa? Beluasnya wala tanah. Tanah paling atas topsoil dengan bahan organik yang tidak cukup tersedia dengan baik pada lokasi RHL. Bisa kita lihat di Dolo Selatan umumnya ini ditumbuhi dengan misalkan Imperata cylindrica alam-alam, dan ini tantangan yang sangat luar biasa. Belum lagi persoalan misalkan kaitannya dengan status lahan itu sendiri. Umumnya Bapak Ibu sekalian, misalnya petani Dolo Selatan itu lahannya itu ada di dalam kawasan RHL, dan ketika misalkan terjadi misalkan hal-hal yang kaitannya dengan kebutuhan kita terkait tentang kebun misalkan, kita bertemu di dalam ini sangat sangat bias atau sangat kontradiktif dengan misalkan kegiatan Rael dengan kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saya kira hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa, yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat. Kita belajar bersama-sama bagaimana sebenarnya terhadap tingkat keberhasilan daripada RHL yang kita laksanakan itu betul-betul itu adalah merupakan tanggung jawab secara bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab misalkan di KLHK, BPDAS, Polres Program 3, tetapi adalah tanggung jawab masyarakat di sekitar kawasan. Ini yang saya kira penting buat kita berkumpul ini, supaya kita tahu bahwasanya bahwa kita ingin bahwa apa yang kita kerjakan dalam hal kaitannya dengan edukasi terhadap pelaksanaan RHL tanpa misalkan disuruh, tanpa dipaksa misalkan, tanpa diberikan insentif, kita dengan sukarela mau melakukan hal-hal kaitannya dengan untuk meningkatkan daripada tingkat keberhasilan daripada forest and land rehabilitasi atau rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian saya ingin ceritakan sedikit terkait tentang hal kaitannya dengan kunci sukses. Baru-baru ini saya pribadi melakukan kontrak misalkan dengan Mercy Corps Indonesia. Adalah salah satu kita memilih lokasi misalkan ada di Balongga. Balongga itu ada lahan yang di situ tergolong adalah lahan marginal dan terdampak banjir yang ketika misalkan terjadi musim hujan dengan intensitas tinggi, pasti wilayah Balongga itu biasanya tergenang dengan air atau banjir. Nah, hal yang paling penting di sini adalah bahwa persoalan kaitannya dengan pengelolaan gas bukan hanya pada aspek di mana misalkan terjadi misalkan banjir itu harus dikelola dengan baik, misalkan daerah yang misalkan yang di situ terjadi misalkan daya rusak misalkan, tetapi hal yang kurang kita pahami bahwa peristiwa banjir yang terjadi itu akibat daripada dampak atau kejadian yang terjadi misalkan eksploitasi di daerah hulu. Ini juga penting kiranya bahwasanya kalau kaitannya dengan aspek water circulatory bukan hanya pada kita tidak melakukan pendekatan secara parsial, tetapi harus pendekatannya adalah secara holistik. Artinya antara wilayah hulu, tengah dan hilir itu harus bersinergi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian hal yang paling penting bagi kita bahwa kaitannya dengan RHA ini dalamnya ada agroforestry, tentu saja yang paling penting bahwa memang kalau kita misalnya kembali ke masa lalu tentang budaya misalkan gotong royong, budaya kerja di agroforestry ini mendidik kita untuk bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh baik kita itu dalam budaya gotong royong, budaya kebersamaan. Sehingga kalau itu kita munculkan kembali bahwa saya menilai bahwa RHL ke depannya itu akan makin sukses, apalagi katanya sekarang kan lebih banyak ke arah swadrola. Ini yang paling penting adalah harus memang betul-betul masyarakat itu aktif, bisa melakukan tanpa misalkan diberikan misalkan insentif, tanpa dipaksa, tanpa disuruh dan sebagainya, bahwa kita secara sukarela mau melakukan hal yang terkaitannya dengan perbaikan lingkungan seperti itu. Sehingga hal yang saya kira penting dari pertanyaan tadi, bagaimana masyarakat, tentu masyarakat kita sama-sama belajar, misalkan kita sama-sama mengedukasi diri kita agar kita bisa melakukan namanya dari simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan sama lain, kita bersinergi untuk mencapai daripada titik keberhasilan daripada hal itu. Apa kaitannya dengan tata air adalah kualitas, kuantitas dan kontinuitas daripada debit. Kualitas bahwasanya bahwa
bahwa air itu bebas daripada cemaran, bebas daripada sedimen. Kuantitasnya itu adalah airnya harus tersedia sepanjang masa antara Q maksimum di musim penghujan dan Q minimum di musim kemarau itu harus selalu seiring. Artinya tidak ada perbedaan yang fluktuatif antara Q maksimum dan Q minimum. Ini yang kita inginkan sehingga tata air bisa terjaga, bencana bisa terhindarkan oleh kita semua. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, baik. Materi kedua kita telah memaparkan tentang bagaimana memandang das. Yang pertama, bahwa das itu tentunya wilayahnya miring, bahkan curam, ya, daerah curam dan sangat curam. Kedua, bahwa daerah das itu topsoilnya bermasalah. Itu poinnya, das. Dan di dalamnya ada masyarakat, tentunya. Di daerah aliran sungai itu ada masyarakat. Oleh karena itu, yang keadaan yang ada, maka perlu ada masyarakat yang terlibat untuk memikirkan yang disampaikan tadi. Nah, dalam pendekatannya, tadi Prof sudah menyampaikan bahwa ada sebuah poin yang telah dilakukan bersama dengan Merskor, bahwa dalam kegiatannya itu sebuah kesimpulan yang dilihat. Kalau saya melihatnya kesimpulan bahwa dalam mengelola das itu harus dari hulu dan hilir, tidak bisa satu sisi saja. Itu. Nah, apa yang ingin dilihat dari das adalah tentunya adalah kemanfaatan, yaitu dari sisi kualitas dan juga keberlangsungan, tentu dari sisi kuantitas. Mungkin itu sebagai pengantar, tentunya nanti kita diskusi panjang. Bapak Ibu silakan mencatat, saya juga mencatat poin-poinnya seperti itu, karena kita memikirkan das. Dan di dalamnya adalah ketika berbicara itu maka harus ada kegiatan yang kita lakukan adalah agroforestry dan rehabilitasi hutan dan lahan. Harus berjalan. Nah, itu pemantik saja. Selanjutnya tentunya kita dengarkan, karena tadi kita sudah bersepakat bahwa kita dengarkan dari paparan konsultan yang tentunya bekerja langsung di lapangan, Pak, ya, Pak Pran. Jadi Pak Pran, kita ingin dengarkan seperti apa kegiatan agroforestry dan RHL itu berjalan, dan tentunya banyak poin-poin yang bisa digambarkan kepada kita semua berdasarkan pengalamannya di lapangan. Mungkin itu poin utama. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Frans untuk menceritakan semua kegiatannya yang ada dan bagaimana poin-poin pentingnya. Tentunya poin-poin penting itu pengalaman yang dihadapi, masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, dan tentunya semoga semua bisa diselesaikan dengan baik sehingga agroforestry dan RHI itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya pada Polres Program 3. Saya silakan. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Yang saya hormati panelis, Dr. Rauf, Profesor Nahar. Ya, saya berada di tengah para pakar ini agak grogi juga. Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Kepala Balai Pedas AL dan tim, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya masuk di Forest Program 3 ini di ujung di tahun ke-8, 2024 ini adalah tahun ke-8. Jadi saya baru beberapa kali berkunjung ke sini, dan ya tentu ini adalah suatu hal yang tidak mudah bagi saya untuk mengenal perjalanan program ini
dari sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nah, apa yang saya lakukan untuk mengenal perjalanan program ini, saya di samping melakukan diskusi dengan tim konsultan, dengan PIU, dengan PIA, dan para pihak yang terkait, khususnya garda terdepan, fasilitator desa dan para koordinatornya, saya juga melakukan kunjungan, Pak. Saya sudah berkunjung hampir di seluruh desa penyangga kawasan Lorelindo ini. Jadi ini cara saya bagaimana untuk mengenal perjalanan program ini. Ya, sekalipun kunjungan itu tidak terlalu lama, dan saya sudah ke Bada, ke Napu, kemudian ke Doro Selatan, kemudian ke Kolawi. Nah, dari kunjungan saya selama beberapa kali, ya saya berjumpa dengan masyarakat, saya melihat secara langsung perkembangan boleh disebut kebun agroforestry yang dibangun selama periode 8 tahun ini. Kesan saya yang pertama adalah hampir seluruh KTH anggotanya terlihat tersenyum, semuanya terlihat bahagia. Nah, ini adalah indikasi barangkali perjalanan 8 tahun ini sudah mencapai satu titik dengan hasil yang baik bagi mereka. Ya, dan saya paham ya, komunitas yang ditanam di lokasi-lokasi kegiatan mereka adalah komunitas yang punya nilai ekonomi dan bisa mendongkrak kehidupan mereka. Dan menurut saya ini adalah poin penting, entry point kita membangun suatu ekosistem hutan. Ya, barangkali pendekatan bagaimana memastikan kegiatan kita itu bisa mendongkrak ekonomi mereka. Jadi saya memberikan apresiasi kepada BPD SAL dan para pihak yang terlibat di dalamnya, karena kita tujuan awal atau filosofi dari FP3 ini adalah membangun suatu ekosistem hutan dengan bermitra bersama masyarakat dan para pihak yang terkait, ya, termasuk barangkali perguruan tinggi, kemudian LSM, fasilitas desa, dan juga KTH itu sendiri. Yang kedua, saya melihat hasil dari sejumlah spot-spot yang saya kunjungi, ini adalah refleksi dari integrasi pelaksanaan kegiatan yang dibangun secara bersama-sama dengan intervensi-intervensi yang telah dilakukan. Yang pertama tadi tentu adalah membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra, seperti disampaikan Dr. Rahul. Yang kedua, tim sudah memilih suatu sistem silvikultur yang tepat untuk diaplikasikan di berbagai tipe lahan. Ya, saya mencatat bahwa variasi tapak yang ada di seluruh desa ini sangat beragam. Ya, dari lahan kosong, lahan yang semaklukat, lahan ada mungkin yang sudah ke hutan sekunder, ada kebun-kebun tua, kemudian ada yang pada kondisi lahan yang tanahnya kurus, ada yang berada di pinggir sungai, dan ada yang dekat rawa, dan ini variasinya setiap tapak itu sangat tinggi. Nah, tentu dalam pelaksanaan kegiatan selama 8 tahun ini, intervensi ini tidak mudah. Sistem silvikultur yang digunakan pun diseleksi sangat ketat oleh tim pada saat itu. Dari kebetulan Pak Eka yang mestinya duduk di sini yang menceritakan semua perjalanan itu. Dari yang saya amati, program ini barangkali sampai pada titik ini, kalau kita melihat proses suksesi alam dalam membangun suatu ekosistem hutan, kondisi klimaks itu akan tercapai pada usia 150 sampai 300 tahun. Usia 5 tahun atau mungkin 7 tahun itu baru kita masih tingkat membangun suatu ekosistem semak
Nah, saat ini yang kita lihat adalah sudah mencapai fase yang dengan kebun yang berserata dalam bentuk agroforestry. Dan menurut saya ini adalah suatu akselerasi dengan intervensi berbagai pihak sehingga kita akan menuju suatu ekosistem hutan yang kita inginkan. Yang kedua, poin yang juga sangat berpengaruh yang saya lihat adalah soal pemilihan spesies. Spesies-spesies yang dipilih adalah merupakan hasil diskusi bersama masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ya faktor ekonomi tentunya, faktor ekologi, faktor sosial, dan ini terekam bahwa semua spesies yang dipilih merepresentasikan pertimbangan-pertimbangan tadi. Ya saya jumpai untuk jenis kayu-kayuan, lekatu, leda, kemudian uruk, bayur, dan secara fisik di lapangan kita melihat pertumbuhannya relatif bagus. Pola tanam juga sudah teramati masyarakat sudah memiliki skill dan pengalaman yang bagus dalam mengatur pola tanam di masing-masing kebunnya, tergantung kondisi tapak yang dimiliki. Jadi FP3 barangkali telah membekali dengan suatu pelatihan-pelatihan yang cukup banyak. Saya lihat daftar yang cukup panjang ya dari tahapan awal, dan ini sangat memperkuat masyarakat KTH ya dalam melaksanakan kegiatan RHL maupun dalam bentuk agroforestry ini. Nah, sampai pada titik ini barangkali kita tentu tidak merasa bahwa ini adalah hasil final, tetapi ini masih di fase perjalanan menuju kita membangun suatu ekosistem hutan yang klimaks. Sehingga barangkali tugas-tugas baik petani itu sendiri, lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat di dalamnya, lembaga perguruan tinggi, NGO, dan siapapun yang ingin membantu memperbaiki, banyak hal yang kita perlu lakukan dalam meningkatkan kebun-kebun agroforestry atau kegiatan RHL yang telah dilaksanakan oleh FP3 bersama seluruh pihak yang terkait. Saya kira itu saja dulu komentar saya di awal, akan dilanjutkan dalam diskusi. Saya kembalikan ke Dr. Adi. Ya, terima kasih Pak Frans. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana pengalaman lapangan yang dimiliki oleh beliau, dan dari cerita itu kita bisa mengambil hikmah dan manfaat bahwa pelaksanaan kegiatan lapangan itu berjalan dengan baik bersama akademisi, bersama LSM dan lainnya, dan juga bersama masyarakat. Itu sudah dilakukan. Nah, kondisi yang disampaikan tadi itu bahwa daerah atau DAS itu ternyata ada lahan yang ditidurkan atau lahan kosong, ada lahan yang termanfaatkan, dan bahkan tadi mungkin saya salah menanggap, silakan Bapak Ibu mereview kembali mendengarnya bahwa masyarakat itu berusaha tani sampai ke bibir sungai. Dan kalau kita melihatnya, semua dalam akselerasi itu terlibat, termasuk dalam pemilihan spesies tanaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang berikut bahwa masyarakat sudah paham apa yang dilakukan dalam pola tanam sesuai dengan tapaknya. Tadi itu step-stepnya, ada lahannya sampai ke bibir sungai. Nah, sebagai kesimpulan bahwa sekarang ini sudah final, tetapi belum klimaks. Nah, ini kalau berbicara klimaks ini, hutan ini kalau belum klimaks ini susah.
Dan kita juga sangat mengharapkan bahwa dalam mengembalikan fungsi hutan itu harus lima. Jadi berarti masih ada pekerjaan. Jadi itu poinnya. Berarti masih ada pekerjaan yang perlu kita lakukan dan perlu diperbaiki. Itu sebagai kata kunci akhir dari penyampaian konsultan kita, Pak Frans. Mungkin itu 3 pemaparan para pemateri, para pakar kita, konsultan dan akademisi dan konsultan murni. Ini luar biasa ini perpaduan 3 yang di depan. Kalau saya tidak mengerti apa yang telah saya lakukan. Kalau saya apakah masuk agroforestry atau tidak? Kalau saya ini banyak bergerak di bidang sayur-sayuran Bapak Ibu. Sayur-sayuran saya tanamnya di bawah kakao. Sayur-sayuran saya tanamnya di bawah tadi itu yang ditakuti para itu, di bawah durian. Sayur-sayuran saya tanamnya di bawah leda. Jadi sudah tanam sayur-sayur di bawah berbagai pohon. Nah, apakah itu bagian dari agroforestry? Karena saya agronomi tentunya. Jadi mari kita membangun sesuatu yang tidak menjadikan ada perselisihan antara masyarakat, dua masyarakat di awal tadi itu, baik secara teknis maupun secara budidaya ataupun secara tanaman tadi yang disampaikan oleh penyampaian pemateri pertama. Mungkin kita sekarang lanjut kepada diskusi. Waktu kita ini masih kurang lebih 1 jam dan masih 1 jam lebih, kurang lebih begitu. Masih banyak waktu Bapak Ibu. Karena ini adalah binaan kelompok FP3 Forest Program 3 pada tahun 2019. Nah, mungkin sedikit saya ceritakan perjalanan Forest Program 3 ini di desa saya, Pak. Kami memang rata-rata di sana adalah peternak dan petani padi sawah. Nah, masuk program ini di tahun 2019 dengan konsep agroforestry. Nah, pada saat itu kan lahan kami khususnya di Walatana itu memang betul yang kata narasumber tadi, di satu desa itu pasti berbeda-beda kontur tanahnya. Ada yang pasir, ada yang gambut. Nah, mungkin kami pada saat itu lahan kami itu terkena banjir. Itu dampak banjir dari desa tetangga, itu desa Bangga, sampai masuk ke wilayah kami, Pak, desa Walatana. Nah, jadi ya kurang lebih pada pasir itu kedalaman 1 meter. Nah, jadi yang dulunya itu di kebun kami sendiri, khususnya kebun saya, itu memang ada tanaman coklat, ada tanaman kelapa. Nah, itu semua mati, Pak, karena terdampak banjir tadi itu. Masuklah program Forest Program 3 ini mengajak kami untuk merehabilitasi lahan yang terdampak banjir tadi itu. Kami saja pada waktu itu pesimis, Pak. Ini tidak bakalan berhasil, Pak. Akhirnya diyakinkan oleh pendamping desa, pendamping dari Forest Program 3, ayo kita coba menanam. Dan memang proses penanaman itu, Pak, itu bukan waktu yang begitu singkat. Memang kami kurang lebih sekitar 2 tahun barangkali, Pak. Nah, berjalan, kemudian didampingi langsung dari teman-teman Fasdes sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini tanaman itu saya katakan masih masuk fase vegetatifnya, belum masuk vegetatifnya, karena ada yang sudah berhasil, tapi ada yang masih banyak yang belum berhasil, Pak. Karena memang kondisi tanah tadinya itu tanam mati, bahkan sampai fase 2 tahun itu, bahkan sampai hari ini kami masih melakukan penyulaman itu, Pak. Tapi satu mungkin yang kami garis bawahi hari ini adalah
kami di program ini sudah banyak pembelajaran yang yang diikut sertakan dalam pelatihan. Nah, jadi memang penghasilan kami pada saat itu kan hanya berpenghasilan dari ternak saja, beternak kemudian dijual. Nah itu mungkin belum mencukupi untuk kebutuhan hari-hari kami. Nah maka kami dihimbau bagaimana kalau buat pupuk dari kotoran ternak. Jadi kami memulai pembuatan pupuk itu Pak di tahun 2021 sampai hari ini. Alhamdulillah kami sudah bisa produksi sendiri. Itu kami juga sangat berterima kasih kepada perguruan tinggi yang berpartisipasi dalamnya ya, dalam hal ini kan yang kami belajar kemarin itu di Universitas Tadulako telah memberikan pengetahuan masalah pembuatan pupuk kompos itu sendiri. Hari ini kami sangat berterima kasih juga kepada Forest Program 3 ya, kami selalu didampingi hari ini Pak. Dan alhamdulillah kami sudah punya penghasilan sendiri lewat dari pupuk kandang itu sendiri. Kemarin saya produksi sekitar 12 ton. Nah, 12 ton itu ya memang kalau diceritakan begini Pak, orang mungkin belum percaya. Tapi untuk mari datang ke tempat kami. Mungkin itu sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pihak, terutama Ibu Fasdes, Ibu Bidan Pak Syahrir yang sudah sejauh ini masih setia mendampingi petani yang ada di Desa Walatana dan konsultan. Tentunya agroforestry ini sangat memiliki dampak positif besar kepada petani yang ada di desa kami, terutama dari dua kelompok ini. Nah, mungkin ke depan kita bisa evaluasi atau modifikasi, atau mungkin ada cara atau pola lain yang mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman dari Wali dan NGO lokal ini, yang ingin mungkin kami sampaikan di sini adalah di desa itu, di setiap desa di Dolo Selatan, bukan hanya di Dolo Selatan tapi di Sulawesi Tengah, mungkin peran untuk lembaga adat, kalau kita misalkan berikan peran kepada mereka untuk juga bisa menjaga hutan dan lahan, ya mungkin itu juga bisa dimaksimalkan. Karena saya sedikit cerita keluar dari konteks kelompok kami. Saya sedikit bercerita tentang apa yang terjadi di Desa Walatana terkait dengan penebangan, terlalu banyak penebangan liar. Pada tahun 2010 terjadi banjir bandang yang meluap sampai menghanyutkan pohon-pohon ke pemukiman. Dengan itu kami mendorong, karena kami juga kemarin sempat juga didampingi oleh Yayasan Jembatan, ada senior kami di sana. Iya, melalui itu kita diskusi dengan lembaga adat, akhirnya menghasilkan satu keputusan, yaitu keputusan Ombo. Sampai sekarang belum bisa dicabut karena itu keputusan bersama antara lembaga adat, kepala desa dan DPD. Karena kalau salah satu pihak yang mencabut kan tidak bisa keputusan itu. Jadi sampai hari ini
itu masih berlaku, dan alhamdulillah Walatana juga sekarang ini mendapat status hutan desa dari Kementerian Kehutanan. Maka ya harapan kami program ini bisa berlanjut, terutama agroforestry ini, untuk bisa lebih berkembang lagi, mungkin dengan pola-pola yang lebih inovatif. Saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memastikan bahwasanya kegiatan agroforestry kelompok kami di Dolo Selatan, kami menginformasikan terkait tadi mengenai pupuk. Sekarang di Dolo Selatan itu Pak, kelompok sudah mempunyai usaha pembuatan pupuk dan juga persemaian. Jadi di sini Pak, yang dari Dolo Selatan dan dari kelompok Dolo Senggani sudah mempunyai usaha pembuatan pupuk, dan alhamdulillah kami juga sudah tempat untuk penjualan, yaitu rumah kompos. Itu yang dari kelompok Dolo Senggani. Dari sekarang penjualannya itu sudah 12 ton. Nah sekarang alhamdulillah kami bikin proses Pak 10 ton lagi untuk ke depannya, karena untuk sekarang kami sudah mulai kosong. Jadi sekarang kami berusaha masuk 10 ton lagi. Nah kebetulan di sini Pak ada kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu masalah persemaian, karena kegiatan forest program 3 ini banyak sekali membantu kami untuk seperti pelatihan-pelatihan. Nah ternyata pelatihan ini ada pelatihan sapu bujuk, dan alhamdulillah di 2 kelompok sudah mempunyai persemaian, dan salah satu anggota yang dari ATM sudah mempunyai sudah bisa Pak menjual bibit dari hasil sapunya sendiri. Dan sekarang untuk di Dolo Senggani juga ada Pak untuk sapu bujuk, yaitu dari coklat Zunda. Sekarang itu kita sudah mempunyai, bismillah Pak, sudah punya 2 usaha, yaitu pembuatan kompos. Kemudian kedua, kalau kompos Pak sudah kita produksi, cuma untuk sekarang kalau sapu bujuk kami juga sudah mempunyai persemaian, tapi sementara masih proses Pak. Itu informasi dari kami. Also tentang agroforestry dan RHL saya nyatakan selesai. Kita beri aplaus kepada pemateri ketiga kita di depan. Terima kasih Pak Dr. Abdul Rauf, terima kasih Prof. Nahar, terima kasih Pak Pran atas penyampaian, dan terima kasih semuanya. Kita sudah berdiskusi dengan baik. Semoga diskusi talkshow pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dalam hal mengembangkan program dari BPDAS, yaitu agroforestry dan RHL. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa kembali.